Apakah suara aku sudah terdengar? Oke. Luar biasa ya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Kak. Oke, luar biasa ya. Sudah keberapa kalinya ini ikut DMT? Aku baru pertama, Kak. Baru sekali, Kak. Baru Oke. pertama, Kak. Keren. Semangat ya. Ya. Oke. Bisa kita mulai ya? Bisa Ya, lah. bisa, Kak. Oke, sembari menunggu teman-teman yang belum hadir, bisa sambil hadir ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Boleh dong kita kenalan dulu ya. Untuk Oh, ya baik, Kak. Oke, sebelumnya aku kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Bayu. Aku yang jadi penanggung jawab dan juga yang akan jadi pemateri pada malam hari ini. Oke, siapa dulu nih yang mau kenalan dari teman-teman? Boleh resign dulu. Ayo, resign dulu. Aku Nggak dulu ada? gimana? Oke, boleh. Sukma. Perkenalkan teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Ah, Perkenalkan nama saya Sukmawati, asal dari dari mana? Aceh, Kak. Aceh. Aceh. Wow, jauh ya? Jauh. Oke, teman-teman yang lain dari mana Aku, nih? Kak. Kak, aku boleh. Oh, boleh. Perkenalkan, nama aku Aisyil Mikafa. Aku dari Jawa Timur. Wih, Jawa Timur. Lumayan deket nih Jawa Timur ya. Kapan-kapan main, Kak, ke Jawa Timur. Boleh. Aku ada agenda ke Surabaya tahun Wah. depan. Tahun depan. Oke, next. Siapa lagi nih yang mau memperkenalkan diri? Boleh, silahkan. Vidisti. Halo, Kak. Perkenalkan, aku Revi Adistia dari Lampung, Kak. Oke, halo. Dari Lampung? Iya. Wow, keren. Yeay. Oke, dari Lampung. Next, dari mana lagi nih teman-teman yang hadir malam hari ini? Ini nampaknya teman-teman yang daftar dan juga teman-teman yang hadir nih cukup gap ya, cukup ketimpangan, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, Kak Aisy, aku izin mute ya. Oh iya, Kak. Oke, teman-teman, mari kita mulai untuk kegiatan pada malam hari ini karena kita akan berdiskusi panjang. Jadi nanti dipastikan teman-teman yang pertama nih harus stamina. Stamina harus ada ya. Jangan ngantuk. Kemudian teman-teman yang belum makan bisa sambil nyemil sambil makan dulu nggak apa-apa. Kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan catatan kecil seperti ini. Nanti kita bisa sama-sama mencatat informasi ataupun juga materi yang akan aku sampaikan pada malam hari ini.
Kemudian juga teman-teman yang mungkin ingin ke kamar mandi boleh, bisa silahkan ke kamar mandi terlebih dahulu. Dan juga mungkin karena ini durasinya cukup panjang ya teman-teman, sekitar 2 jam kita akan, berdiskusi bersama dan juga mungkin kita akan sedikit mereview beberapa, mungkin dari karya teman-teman yang sudah, pernah di-publish mungkin ataupun juga yang ingin sekali belajar, maka boleh sekali teman-teman untuk bisa memperhatikan dengan baik. Baik. Oke, bisa, kita tes ombak dulu pakai emoji reaction? Oke, siap ya? Udah siap banget ya? Oke, luar biasa. Teman-teman semangat ya, semangatnya malam ini luar biasa banget. Dan pada bengkel menulis terbuka ya, ini luar biasa banget karena, setelah bengkel menulis pertama kemarin rilis ya dan juga memang pada awalnya itu tidak ada, kesempatan mungkin ya bagi teman-teman yang, belum bisa bergabung ke kelas, kita berikanlah kehadiran bengkel menulis terbuka ini walaupun cuma 2 kali kelas nih ya, tapi, antusias dari teman-teman luar biasa banget. Dan untuk itu, hadirlah bengkel menulis terbuka kedua, di mana topik yang akan kita bahas adalah cerpen. Nah, kenapa kemarin, admin itu menawarkan 3 opsi atau 3 topik, yakni ada cerpen, kemudian ada puisi, dan juga ada esai. Nah, sejujurnya dari tim kami itu mengantisipasi aja bahwa, apa saja mungkin yang akan diminati oleh teman-teman nantinya, itu akan menjadi, suatu pengetahuan baru nih bagi tim Cendekia Aksara. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar, sama-sama membangun, implikasi dan juga sebuah momen untuk kita bisa bersama belajar di sini dan juga menghasilkan suatu karya seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi yang akan saya bawakan sendiri. Oke, jadi ini judul materinya, ini adalah fokus materi dari Cendekia Aksara, fokusnya pada cerpen untuk pelajar. Jadi di sini judulnya aja panduan lengkap dan mudah menulis cerpen untuk pelajar, membuka gerbang imajinasi dan juga menemukan penulis dalam dirimu. Nah, ini adalah bentuk materi dari Cendekia Aksara berdasarkan surat keputusan nomor 52 tahun 2025 bulan Desember lalu. Oke. Nah, ini sudah melalui tahap kurasi ya teman-teman. Jadi, mungkin misal ada informasi yang baru ataupun informasi yang, belum pernah teman-teman dapat ya, atau mungkin informasi yang familiar banget di, Salindia kali ini, nanti boleh banget untuk bisa disinggung ataupun dicatat dan juga mungkin bisa ditanyakan secara langsung boleh banget ya. Oke, siap, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, karena ini perjalanan yang cukup panjang. Kalau begitu, izinkan aku memimpin doa. Teman-teman, silakan untuk mempersiapkan diri untuk berdoa, silakan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita mulai. Oke, selamat datang di pendahuluan, membuka gerbang imajinasi. Nah, ini dari filosofi pertama aja gitu ya. Membuka gerbang imajinasi itu sebuah metafora di mana kita bisa berdiskusi nih teman-teman ya kan. Jadi kita akan membahasnya gitu ya, bagaimana dengan situasi terkini ya teman-teman yang ada di rumah mungkin dan juga mungkin sedang beraktivitas lainnya. Bisa juga untuk memperhatikan nih, apa sih itu membuka gerbang imajinasi gitu ya. Dan ada satu pertanyaan pemicu di sini. Pernahkah merasa ada cerita yang bergejolak di pikiranmu? Pernah nggak sih gitu ya? Nah, apa maksud cerita yang bergejolak itu? Cerita yang bergejolak adalah bagaimana kita menanggapi suatu peristiwa yang kita lihat. Misalkan ketika teman-teman melihat ya misalkan sebuah kecelakaan gitu di depan mata teman-teman, apa yang akan teman-teman rasakan? Apakah ngeri, sedih, atau malah bahagia? Nah, dari situlah muncul adanya sebuah pertikaian di dalam diri kita. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana penyebabnya, apa yang menjadi penyebabnya gitu. Nah,
Jika teman-teman pernah merasa hal tersebut hadir di dalam pikiran teman-teman, maka selamat datang di dunia imajinasi. Karena pada dasarnya kita itu sering mereka-reka, ya hanya sebuah adegan yang sebenarnya itu nggak ada gitu ya, tapi kita buat-buat aja, siapa tahu kan kejadian beneran gitu ya kan. Nah ini tuh banyak terjadi untuk sahabat-sahabat cendekia, teman-teman cendekia, itu tuh banyak yang menceritakan hal tersebut. Jadi, so ya, kita nggak bisa mengatakan hal itu buruk, tapi kita juga harus bisa membatasi diri kita terkait hal tersebut, gitu. Nah, filosofinya bagaimana kita akan membuka gerbang imajinasi kita dengan menulis sebuah cerpen atau cerita pendek. Menulis cerpen adalah petualangan, bukan hanya untuk sastrawan. Nah, cerpen itu tuh memang, cukup sulit ya jika kita bandingkan dengan misalkan cerita-cerita yang ada di Wattpad, kemudian novel, dan juga puisi. Nah, cerpen itu mempunyai satu kompilasi yang cukup klise dan juga cukup sulit, teman-teman. Nah, bagaimana nantinya kita itu bisa membongkar nih, kesulitan tersebut dalam sebuah cerpen yang bisa kita, tuliskan dengan baik, seperti itu. Imajinasi adalah gerbang utama, kemudian kata-kata adalah kunci pembukanya. Sehingga terciptalah sebuah tujuan, memecah proses menulis menjadi langkah mudah dan ide hingga menjadi naskah. Oh, hingga naskah jadi. Oke, jadi tujuannya kita untuk membongkar ya, membongkar imajinasi, membongkar kata-kata itu untuk bisa memperoleh atau memecahkan proses menulis untuk bisa menjadi langkah dari sebuah menjadi langkah mudah dari ide hingga menjadi naskah, seperti itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita mulai dari bagian pertama adalah cetak biru atau blueprint dari your start atau cerita. Bagaimana kita akan menanggapi sebuah cetak biru? Nah, cetak biru itu kalau bahasa anak-anaknya gitu ya, coret-coretan. Nah, ya kayak gini nih, ini coret-coretan nih atau blueprint gitu ya. Kalau bahasa kerennya, bahasa mahasiswanya itu cetak biru gitu. Nah, ketika kita dihadapkan dengan hal tersebut ya teman-teman, kita akan mulai berpikir bagaimana kita akan menulisnya nanti. Kita akan menulis misalkan sebuah karakter atau sebuah ide yang kita tuangkan di dalam cerita, tapi kita harus menuliskannya dalam bentuk skets kasar atau abstrak dulu nih. Nanti akan muncul sebuah premis hingga sebuah naskah tersebut bisa dituliskan secara baik seperti itu. Nah, bagian satu kita akan fokus pada tahap persiapan atau pre-writing. Nah, yang pertama kita akan membangun fondasi, struktur kuat sebelum menulis untuk memudahkan proses kreatif. Nah, membangun fondasi itu gimana sih? Ya, membangun fondasi bukan sekedar itu ya, teman-teman meletakkan batu dicampur semen di bagian tanah gitu. Enggak ya, kita akan membangun sebuah fondasi. Apakah pikiran kita siap? Apakah mental kita tuh sudah siap untuk menuliskan hal tersebut? Apakah kita tuh sudah mulai terbuka dengan hal tersebut, ataukah kita ada hal-hal yang baru yang mungkin menjadi inisiasi atau sebuah proses tersebut tuh menjadi terhambat gitu. Nah, kalau bisa ulangi dari awal, ulangi dari nol. Kita akan membangun fondasi dari awal. Nah, dengan fondasi yang kuat atau struktur yang kuat sebelum kita menulis, nah kita itu akan paham alurnya itu seperti ini dengan struktural yang bagus. Sehingga bisa dikatakan kita itu tidak perlu melakukan hal yang repot-repot banget gitu teman-teman. Tapi kita bisa paham alurnya seperti ini, kita akan menuliskannya seperti ini, dan juga kita akan menjadi penulis yang paham akan cerita kita sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menemukan ide. Ide itu bisa didapat dari sumber inspirasi, misal dari pengalaman, imajinasi, dan juga kejadian sekitar. Sumber ide itu kan banyak banget ya. Ini dari pengalaman, kemudian imajinasi, dan pengalaman sekitar. Itu tidak hanya itu, tapi banyak sekali. Misal kita habis nonton film, kemudian kita sedang baca buku nih, sedang baca novel, sedang apa, itu ada rancangan ide, ada rancangan pemikiran yang hadir di pikiran kita. Hal tersebut itu sejalan dengan adanya fondasi tersebut, teman-teman. Nah,
Selanjutnya, setelah kita menemukan ide, bagaimana kita menemukan ide tersebut ya, kita akan merancang premis dan juga karakter. Setelah idenya ketemu nih ya, kita akan menuliskan sebuah gagasan, teman-teman. Gagasan utamanya itu bisa berupa premis, blurb, ataupun juga sinopsis, teman-teman. Nah, dengan adanya rancangan ide tersebut, kita tuh bisa dengan mudah untuk merancang sebuah premis nih. Premis itu kan sebuah gagasan utama atau sebuah inti dari cerita tersebut. Nah, setelah premis itu jadi, kita bisa menciptakan yang namanya karakter. Ketika kita sudah menciptakan sebuah karakter, jadi dengan adanya karakter tersebut, kita tuh bisa menentukan jalan cerita yang jelas dan juga membuat tokoh tersebut tuh hidup atau nyata di dalam cerita tersebut, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita menemukan ide gitu ya? Bagaimana sih kita menemukan ide ataupun sesuatu yang akan menjadi hal-hal yang lumayan menarik gitu ya dari sebuah tulisan gitu. Nah, ini ada beberapa contohnya nih. Nah, ide pengertiannya dulu nih. Ide adalah fondasi utama bangunan cerita. Atau ya bagaimana kita akan menuliskan sebuah cerita tanpa adanya ide atau sebuah gagasan utama. Nah, ide itu didapat dari pengalaman pribadi, hal biasa yang diubah menjadi luar biasa. Contohnya, keluarga tak kasat mata. Wow, itu kan luar biasa ya. Kemudian hal biasa lainnya seperti berangkat sekolah nih, biasanya kan diantar jemput orang tua. Tiba-tiba masih diantar jemput orang tua nih, tapi nggak pakai motor, nggak pakai mobil, tapi pakainya UFO gitu, UFO ataupun jet atau pesawat gitu kan, itu hal yang luar biasa ya. Kemudian adanya misteri atau gaib gitu kan, ketakutan atau obsesi manusia. Nah, contohnya misalkan kumpulan budak setan. Waduh, budak setan tuh apa gitu. Kemudian misteri-misteri yang mungkin ada gitu ya di kalangan teman-teman gitu, mungkin yang menjadi pembicaraan-pembicaraan sampai saat ini yang belum ada jawabannya nih. Sekarang nih apa gitu ya, sampai sekarang tuh apa sebenarnya gitu ya kan. Kemudian imajinasi tanpa batas. Ini adalah fiksi ilmiah dan juga fantasi. Sebagai contohnya nih ada Harry Potter. Nah, ya teman-teman berani menggunakan imajinasi tanpa batas gitu ya, berani berkelana sejauh mungkin tanpa meninggalkan sebuah trauma mungkin di pikiran teman-teman. Ya, tidak apa-apa. Sebuah fiksi ilmiah itu hadir karena sebuah pemikiran yang luar biasa gitu ya. Sebuah cerita fantasi hadir juga karena pemikiran dari para penulisnya yang luar biasa. Kemudian ada kehidupan sehari-hari. Ada hal sederhana yang menyentuh, misalkan kisah cinta penjaga bioskop gitu. Aduh, ini romansa komedi ya. Komedi romansa gitu ya. Genrenya gitu ya. Jadi dari mana sih datangnya ide gitu ya? Dari mana saja itu bisa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi diskusi aja deh. Teman-teman gitu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Apa hal yang membuat teman-teman tuh paling bisa gitu untuk menemukan ide gitu. Misalkan sering banget dapat ide dari pengalaman pribadi ataupun dari kegiatan-kegiatan misalkan dari organisasi sekolah ataupun dari kegiatan yang membuat teman-teman tuh bisa berkembang gitu. Nah, silakan teman-teman bisa sharing di sini ya. Dari mana sih ide itu muncul gitu di pikiran teman-teman? Yang paling sering gitu misalkan. Dari mana aja gitu ya biar kita tuh tahu gitu ya kan. Dari film, berita atau apa ini bilang. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Biasanya dari film, berita, atau nggak screenshot dari scene film. Kadang dengerin lagu, terus pengen nulis cerita yang vibes kayak lagu gitu. Oke. Bisa jadi ya, banyak banget nih. Kemudian dari melamun atau dari lihat pemandangan. Hal random bisa jadi ya. Banyak banget ya kan hal-hal yang memicu ide itu muncul ya kan. Memang
dengan adanya ide itu kita bisa tahu bagaimana dunia bekerja. Sebagai contohnya tadi, misalkan dari scene film, kemudian dari melamun, kemudian juga dari melakukan hal yang random gitu ya kan. Itu kan salah satu contoh pikiran kita sedang aktif gitu ya, bagaimana kita akan menuliskan ide tersebut. Jadi santai, kepikiran. Oh iya, ketika mau tidur nih, biasanya emang ketika mau tidur tuh kita harus bikin skenario-skenario palsu gitu ya, biar kita tuh bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Bisa bisa jadi bisa jadi. Oke, kita next ke materi. Premis. Premis adalah sebuah kompas cerita. Dimana dengan adanya premis, kita tuh bisa tahu nih ke depannya ceritanya bakal seperti apa, ke depannya inti ceritanya itu apa, kemudian nantinya itu ceritanya tuh vibes-nya bagaimana, gitu kan, gaya tulisannya bagaimana, itu ada di premis. Definisinya adalah inti cerita yang dirangkum dalam 1 sampai 2 kalimat. Nah, kenapa cuman sedikit gitu ya? Kenapa cuman 1 sampai 2 kalimat aja gitu ya? Padahal kan premis itu adalah sebuah ini ya, sebuah alegori cerita yang begitu kuat gitu ya. Tapi kenapa hanya 1 sampai 2 kalimat? Nah, disinilah kuncinya. Ini merupakan sebuah inti. Jadi, premis itu adalah inti. Tidak lebih dari itu. Jadi, jika teman-teman sudah misalkan 1 paragraf, 2 paragraf, itu sudah bukan premis lagi. Itu namanya sebuah blurb atau sebuah deskripsi singkat gitu. Nah, fungsi dari adanya premis ini adalah menjaga cerita tetap fokus dan juga tidak melebar kemana-mana. Analoginya, ide itu sebuah fondasi, premis adalah kompas. Jadi, kalau misalkan teman-teman sering melihat blueprint ya, atau cetak biru arsitektur gitu ya, arsitek-arsitek, itu kan ada yang namanya fondasi. Nah, itu yang ada garis-garisnya, terus kemudian ada angka-angkanya gitu kan. Terus premisnya tuh ada kompasnya nih. Oh, ini tuh rumahnya menghadap kemana, rumahnya tuh seperti apa gitu. Jadi dengan adanya premis itu kita tuh tidak kehilangan arah teman-teman. Jadi tetap pada satu tujuan di mana cerita tersebut akan berlangsung seperti itu. Next. Nah, mungkin di sini jika ada teman-teman yang kemarin sudah hadir gitu ya, sudah mengikuti kelas dan lain sebagainya pasti tahu ini ya. Nah, pasti tahu lah formula membuat premis itu bagaimana gitu ya. Nah, sekarang bukan teman-teman yang belum tahu, aku kasih tahu. Jadi, bagaimana kita membuat premis adalah adanya karakter, tujuan, kemudian halangan, dan aksi. Nah, kalau kemarin teman-teman sadar, kita tuh cuma belajar tentang karakter, tujuan, dan halangan, tanpa adanya aksi. Nah, sekarang aku mau kasih tahu tentang bagaimana nih rumusnya sebuah premis itu bisa berjalan gitu ya. Ada karakter, tujuan, halangan, ditambah dengan aksi. Nah, seseorang itu dikatakan sebagai karakter, ingin itu dikatakan sebagai tujuan, tetapi itu dikatakan sebagai halangan, dan sehingga ia harus melakukan apa gitu kan. Nah, itu disebut dengan aksi. Kita membedah rumusnya. Karakter adalah sebuah tokoh. Karakter adalah tokoh yang akan dijalankan di dalam cerita. Kemudian, tujuan dan halangan adalah konflik. Bagaimana nanti ceritanya itu akan berkembang, bagaimana ceritanya itu akan mendapatkan sebuah halangan, sebuah konflik. Nah, itu dari adanya tujuan dan halangan. Nah, aksi itu adalah alur atau plot. Jadi gimana kita akan menuliskan sebuah cerita dengan baik gitu ya, tanpa adanya plot, tanpa adanya aksi gitu. Jadi dengan hal ini kita tuh bisa paham nih teman-teman. Ternyata tuh menulis tuh seperti ini gitu ya. Ternyata kita menghadapi sebuah sebuah premis itu atau sebuah tujuan dan halangan dari sebuah tokoh itu tuh harus adanya plot yang nyambung gitu ya. Jadi biar tidak ketimpangan atau kehilangan arah gitu.
Nih, contohnya ada The Hunger Games. Gadis ingin selamatkan adik. Masuk kompetisi maut, harus bertarung hidup dan mati. Jadi karakternya itu ada seorang gadis gitu ya. Dia ingin menyelamatkan adiknya gitu ya. Tetapi halangannya dia tuh tanpa sadar gitu masuk ke dalam kompetisi maut gitu. Adiknya gitu ya, dia ingin menyelamatkan adiknya, dia harus bertarung hidup dan mati seperti itu. Nah, ini contoh sebuah premis singkatnya seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah merancang plot atau peta petualangan. Nah, ini memang sudah sering banget dibahas ya, dimanapun tempatnya, ketika membuat sebuah novel, membuat sebuah cerita itu tuh, ini tuh sering banget dibahas gitu loh. Nah, karena ini juga termasuk dari inti sebuah cerita gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Rancang plot didefinisikan sebagai urutan kejadian yang disusun secara sistematis. Jadi bukan acak-acakan ya teman-teman. Ada strukturnya, disusun secara sistematis. Strukturnya, misalkan struktur dasar maju. Awali dengan perkenalan tokoh, latar tempat, dan waktu, kemudian masalah awal. Di tengah, mulai adanya konflik, masalah memuncak, rintangan, dan tantangan. Kemudian lahirlah sebuah pilihan yang sulit. Dan di akhirnya sebuah penyelesaian di mana resolusi masalah, hasil, serta pelajaran moral itu didapatkan oleh si karakter maupun juga pembaca seperti itu. Jadi bisa dikatakan merancang plot itu emang nggak semudah itu teman-teman. Tapi kita tuh bisa kok untuk merancangnya secara baik, secara sistematis dengan kita tuh paham bagaimana kita akan menuliskannya gitu ya, bagaimana kita akan membuat struktur tersebut tuh benar-benar bisa dipahami oleh kita. Jadi kadang gitu ya, kita tuh terlalu melebih-lebihkan apa yang ada di pikiran kita. Kita terlalu kayaknya ceritanya di kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Terlalu ya melebih-lebihkan hal yang seharusnya ya udah ditulis simpel aja dulu gitu ya. Tapi ya biasa penulis itu memang ingin adanya value terbaru gitu ya dari dalam tulisannya, dari dalam dirinya, sehingga dia menuliskan hal yang terlalu menggebu-gebu yang pada akhirnya ya dia kelimpungan sendiri, dia tidak bisa dia tidak bisa merancangkan dunianya secara baik gitu. Nah, ini terlalu banyak konflik juga nggak bagus nih. Oke, selanjutnya adalah plot twist. Plot twist adalah pengungkapan tak terduga yang mengejutkan pembaca. Nah, ini teman-teman. Banyak dari teman-teman yang pengen coba menghadirkan sebuah plot twist gitu ya. Tapi gitu ya, ketika aku baca-baca cerita yang adaptasi dari Wattpad, kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel cetak, kemudian diperjualbelikan. Ketika di Wattpad, plot twist-nya tuh plot twist banget gitu loh. Tapi ketika kita mulai membacanya dalam bentuk versi novel, karena banyak sekali kurasi, karena banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki, maka ketika kita membacanya lagi, itu twist-nya itu tidak bisa terkena gitu. Kita tuh jadi pembaca tuh kayak ya udah kayak gitu, nggak ada keterkejutannya sama sekali gitu ya kan. Nah, membuat sebuah plot twist atau membuat sebuah kejutan itu ada syaratnya gitu ya. Syarat twist yang baik adalah tidak asal-asalan, memiliki petunjuk yang tersamarkan di awal cerita. Jadi misalkan di awal cerita itu sudah ada petunjuknya tipis-tipis ya, samar-samar aja gitu. Nanti di endingnya tuh seperti ini tuh nggak masalah gitu ya. Tapi kadang gitu ya, membacakan sebuah novel yang nggak hanya novel, sebuah cerpen gitu misalkan.
Bahkan seorang sastrawan yang ibaratkan sastrawan terkenal pun, beliau tuh kadang gagal dalam menghadirkan plot twist. Ya bagaimana ya, karena memang nggak dari awal gitu, dari awal itu beliau menuliskan itu sudah tertebak dengan baik gitu, jadi tidak ada plot twist. Sehingga, kalau mau ngasih clue gitu ya, mau ngasih petunjuk tuh yang samar-samar aja gitu, jangan, secara gamblang itu dijelaskan. Jadi ketika di belakang ada twist gitu, ada plot twist, itu ya kita sebagai pembaca seolah ya, "Oh ternyata ending-nya kayak gini," gitu. Nah ini sebagai contohnya ada, tokoh merasa berada di rumah mewah. Deskripsi detail membuat pembaca yakin, terungkap hanya ilusi di tengah puing bangunan. Oh, oke. Jadi kita sebagai penulis tuh emang harus pintar-pintar berimajinasi ya, karena ya seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini, dari contohnya aja gitu, tokoh merasa berada di rumah mewah gitu ya. Jadi kita gimana pun harus meyakinkan bahwa tokoh tersebut tuh sedang ada di rumah mewah gitu. Ada pembantu lah, ada apa-apa gitu. Tapi ternyata keadaan yang sebenarnya gitu, tokoh tersebut sedang ada di tengah-tengah um, tengah-tengah puing bangunan gitu. Jadi kayak agak ada gapnya, agak ada ketimpangannya gitu ya teman-teman. Oke, tadi plot twist nih. Sekarang bagaimana sih kita bisa menghidupkan sebuah karakter gitu ya? Maksudnya tuh biar karakternya tuh di dalam tulisan kita tuh ada nyawanya, bukan dihidupkan gitu ya. Dihidupkan kan menakutkan ya, kita menghidupkan sebuah karakter gitu. Nah, pentingnya karakter adalah pembaca peduli pada cerita, jika peduli pada nasib karakternya. Nah, di sini ngaku, ayo sekarang resen siapa yang sering menistakan karakter? Ada nggak? Di sini kalau misalkan ada yang penulis nih, yang hobinya menistakan karakter, jangan ya dia, jangan ya kak ya. Oke, uh, jadi kita itu bisa tahu ya bagaimana nasibnya karakter nanti gitu ya. Karena dengan cara kita menghidupkan karakter dengan baik gitu ya, kita tuh akan menerima feedbacknya dari cerita tersebut loh. Misalkan ya, dari jiwa karakter itu ingin tersampaikan secara baik, dan bagaimana kita bisa menghidupkannya secara baik pula gitu ya. Ada 3 elemen jiwa karakter. Yang pertama keinginan, ketakutan, dan sifat unik. Keinginan, apa yang paling diinginkan oleh si karakter? Misalkan karakternya ingin kaya raya gitu misalkan. Nah, dari keinginan tersebut gitu ya, muncullah sebuah indikasi. Yang kedua itu ketakutan. Apa yang paling ditakuti? Ketika dia ingin kaya, tapi takut nih dikejar debt collector gitu ya. Ada sifat uniknya gitu. Kemudian muncul sifat uniknya yang kemudian diketahui pembaca gitu ya, adalah misalkan pemalu, pemberani, ceroboh, dan lain sebagainya. Misalkan dia ceroboh. Dia ingin kaya, tapi takut dikejar debt collector buat nagih utangnya gitu ya. Tapi sifatnya tuh dia tuh ceroboh gitu. Dia dengan gamblangnya itu menceritakan dia posisinya di mana sekarang, keadaannya seperti apa pada si penipu gitu misalkan. Ya udah, kecerobohan tersebut ya menghidupkanlah karakter menjadi karakter yang misalkan karakter bodoh, karakter yang tidak bisa terdidik dengan baik gitu. Nah, dari situlah kita bisa pastikan ya, karakter itu punya 3 elemen jiwa. Yang pertama keinginan, yang kedua adalah ketakutan, yang ketiga adalah sifat yang unik. Nah, dari ketiga elemen tersebut kita tuh harus yakin bahwa kita menghidupkan karakter tuh dengan keadaan yang baik-baik saja gitu. Tidak semena-mena dan tidak ngawur seperti itu. The next, kita akan masuk ke jenis-jenis karakter. Wow, jenis-jenis karakter itu ada apa saja? Yang pertama ada
tokoh utama atau pusat cerita, protagonis, penghalang atau pemicu konflik, antagonis. Kemudian ada penengah, tritagonis. Kemudian ada yang cuman pelengkap aja biar dunianya nggak spesifik amat gitu, figuran. Nah, teman-teman itu biasanya fokus ceritanya. Nah, ini aku pengen tanya gitu, aku pengen nanya, biasanya gitu dalam sebuah teman-teman menuliskan sebuah cerita gitu, misalkan cerpen aja deh. Nah, apa sih yang menjadi pemicu utama gitu? Apakah hadirnya harus ada kehadiran antagonis atau apakah pemicunya dari protagonis aja? Oke, teman-teman boleh banget silakan yang pengen mengirimkan idenya gitu atau mengirimkan jawabannya. Kenapa sih gitu? Kenapa sih? Tokoh apa gitu yang sering muncul sebagai pemicu konflik? Nah, kalau di sini kan pemicu konfliknya adalah antagonis ya, kemudian penengahnya adalah tritagonis gitu. Nah, apakah kadang itu pemicu konfliknya dari protagonis itu sendiri ataukah dari antagonis gitu? Coba bagi pendapat teman-teman. Atau malahan figuran gitu yang menjadi, biasanya figuran itu malah jadi kompor ya sih teman-teman? Harusnya iya. Biasanya tuh figuran tuh malah menjadi uh, titik balik dari sebuah adegan gitu ya. Untuk bisa dikatakan bahwa adegan tersebut tuh ada gitu, adegan tersebut tuh jalan gitu ya kan. Oke. Oke, nggak ada, kita next aja ya. Like-nya masih banyak guys. Oke, next. Tips memilih nama karakter. Nah, ini dikasih tips nih. Jadi, tips memilih nama karakter. Yang pertama adalah sesuaikan dengan latar. Nama itu mencerminkan tempat dan waktu cerita. Tidak hanya itu, nama itu juga memberikan nyawa dari latar tempatnya. Yang kedua adalah cerminan kepribadian. Nama bisa menyiratkan sifat karakter. Misalkan gelombang atau ombak. Nah, karakternya tuh kepribadiannya tuh sering meledak-ledak, menerjang apapun yang ada di hadapannya seperti itu. Kemudian yang mudah diingat, hindari nama yang mirip atau terlalu rumit. Nah, contohnya di sini ada contoh-contohnya guys. Sesuaikan dengan latar. Mbak Jimah untuk desa. Daniel. Daniel kan? Daniel untuk kota atau modern. Kemudian ada Bening untuk karakter polos dan jujur. Kemudian hindari Rina, Rini, Rani dalam satu cerita. Wah, aku pernah ya aku pernah sih menggunakan nama yang terlalu mirip gitu ya, Rina, Rini, Rani. Nah, sesuaikan latar ya teman-teman, ini menjadi catatan banget ketika aku mengkurasi sebuah novel, sebuah buku antologi, sebuah antologi cerpen gitu ya. Waduh, di sini nggak ada antologinya ya. Di sini adanya antologi esai ya teman-teman. Nah, jadi ketika aku membaca cerita teman-teman gitu ya, dari hasil analisis awal sih ceritanya menarik gitu, tapi penempatan karakternya itu tidak sesuai gitu ya. Namanya terlalu kota untuk bisa dihadirkan dalam sebuah pedesaan gitu. Ya, misalkan hal-hal tersebut tuh emang menjadi ciri khas teman-teman gitu ya, tapi ya come on guys, kita tuh realistis aja gitu dalam menuliskan cerita gitu ya. Kemudian cerminan kepribadian. Nah, kepribadian itu kebanyakan terlalu susah untuk menciptakan kepribadian dari karakter tersebut. Biasanya karakter tersebut itu abu-abu. Abu-abu banget. Apalagi karakter utama tuh kadang biasanya abu-abu banget. Kayak itu sebenarnya arahnya atau kepribadian itu mau kemana gitu. Sifatnya tuh kayak apa gitu. Itu biasanya sering banget aku baca di karya-karya teman-teman, misalkan lagi lomba antologi ataupun lagi nulis antologi gitu. Jadi ingat ya teman-teman,
Hindari kata-kata tersebut. Kemudian pastikan karakternya itu mudah diingat. Misalkan teman-teman menggunakan nama-nama yang cukup unik, misalkan kemarin aku membuat novel, namanya cukup unik, ada semu, ada gelombang, kemudian ada kabut gitu. Nama-nama yang familiar tapi kosakata yang familiar tapi jarang digunakan dalam sebuah nama seperti itu. Oke. Wow, sudah bagian 2 nih. Waktunya menulis. Enggak ya? Ini cara menulis aja. Fokus pada eksekusi naskah, kemudian kuncinya mulai dengan kuat menyelesaikan tanpa henti. Oke. Jadi, ketika teman-teman menulis sebuah cerpen, menuliskan sebuah cerita gitu ya, fokus, teman-teman, fokus. Jangan asal-asalan ya, nulisnya tuh jangan kayak babak 1, babak 2, babak 3, tapi babak 3 dulu, babak 1, kemudian babak 2 gitu kan. Tidak runtut, tidak struktural, sehingga kadang ceritanya tuh malah jadi gap atau ketimpangan gitu. Nah, kuncinya kita tuh harus mulai dengan kuat gitu. Gimana kita akan menuliskan cerita gitu dan juga bisa menyelesaikan cerita itu dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, aku pengen tanya nih sama teman-teman, jawab singkat aja, satu kata aja. Ya atau tidak. Pernah nggak sih teman-teman lagi fokus satu cerita, misalkan cerpen aja nih, baru dapat 500-600 kata, tapi tiba-tiba teman-teman dapat ide baru, selingkuh naskah. Iya atau tidak? Pernah atau enggak? Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, teman-teman. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Kekuatan dari cerita ataupun dari naskah pertama yang sedang kita tulis itu akan hilang. Jadi value-nya akan hilang, teman-teman. Jadi bagaimanapun keadaannya, ya teman-teman harus bisa menyelesaikan naskah tersebut. Mau tulisannya mau amburadul kek, mau aduh ini kurang nggak apa-apa. Teman-teman lanjut aja. Karena apa? Itu tuh bisa jadi sebuah kegagalan fokus, teman-teman. Sehingga nanti muncul adanya tadi ketimpangan tadi. Sehingga ceritanya misalkan dari awal bagus, kenapa endingnya kayak gitu, itu ya kan? Jadi dihindari ya teman-teman. Oke, kita akan mulai menulis. Ini contoh konsep penulisannya gitu ya. Kita akan mulai dari kalimat pertama. Kalimat pertama itu biasanya digunakan sebagai hook atau sebuah kail pancing gitu ya. Fungsinya adalah untuk memancing rasa penasaran pembaca gitu. Nah, ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama adalah setelah gagal memperoleh kesaktian, aku jadi tak banyak berbicara. Nah, di situ pembaca akan menganalisis nih, kenapa bisa gagal gitu ya kan? Kemudian apa hubungannya dengan kesaktian gitu ya? Kemudian apa hubungannya dengan dia menjadi tidak banyak bicara gitu? Itu kadang menjadi salah satu kunci di mana teman-teman itu ya harus bisa memancing dengan baik sebuah cerita. Um, salah satu novel, bukan novel, cerpen. Salah satu cerpen karya juara satu di Gema Aksara di tahun kemarin itu ya, di tahun 2025 kemarin, itu dia berhasil membawakan hook-nya. Kayak dimulai dengan cerita ketika sebuah adegan dia harus kembali ke Aceh. Kenapa dia harus balik gitu kan? Apa nih tiba-tiba dia harus balik gitu. Nah, itu tuh menjadi salah satu hook di mana kita tuh jadi juri, kita jadi pembaca tuh tertarik banget nih. Wih, menarik gini gitu ya kan. Nah, bagaimana kita akan menggali hal tersebut gitu ya, menjadi yang memicu pertanyaan seperti itu. Yang contoh kedua, ibu pernah muda, membangun suasana nostalgia atau hangat. Jadi bisa dibuka dengan sebuah kalimat. Dulu aku dulu waktu aku SMP, aku melakukan apa-apa-apa.
Ataupun ketika teman-teman yang suka romcom gitu ya, Remedy Komansa gitu, baca novelnya P.D. Babe, Dylan 1990. Itu Kyle-nya dapat banget ya. Rasa penasaran kita tuh dapat banget gitu dari sebuah tulisan tersebut. Apalagi filmnya gitu. Manis. Oke. Nah, dari hook-nya tadi, kita harus paham untuk bisa menyelesaikan naskah dengan baik. Mindset maraton. Sebenarnya ini nggak baik ya, mindset maraton itu. Tapi jika kita tidak menggunakan mindset ini, kita akan seperti tadi, selingkuh naskah, naskah tidak selesai, kemudian banyak hal-hal yang menjadi, aduh, males banget nih mau lanjutin nih, gitu ya kan. Nah, ketika menulis draft pertama, kita akan melakukan lari maraton, bukan spirit nih. Nah, tujuannya gitu ya, tujuannya selesaikan sampai tamat. Jadi tujuannya adalah kita fokus pada satu cerita tersebut, kita fokus pada satu naskah tersebut selesai sampai tamat. Kemudian ketika kita baca kok ini tulisannya amburadul, nggak bisa dimengerti, ya udah nggak apa-apa, tulis aja sampai tamat. Nah, pantangannya adalah jangan sibuk mengoreksi saat masih menulis draft awal. Jangan ketika teman-teman ada tipe 1 langsung, aduh, ulangi. Kemudian nextnya tipe, aduh, ulangi lagi. Jangan ya teman-teman. Banyak tipe, banyak kesalahan penulisan, gak apa-apa. Kita realistis aja ya teman-teman, realistis aja. Aku juga ketika menuliskan sebuah novel, ketika menuliskan sebuah cerita gitu ya, ketika ide kita tuh sedang berjalan, ketika kita sedang berlari maraton gitu ya, ya tulisannya tuh amburadul gitu. Ketika teman-teman mungkin baca gitu kayak ini tuh bahasa apa gitu, bahasa mana gitu, tapi kita paham gitu tulisannya itu seperti apa gitu. Nah, tanpa kita terus mengoreksi kata-kata, kosakata, tipe dan lain sebagainya, kita akan sampai pada tujuan dengan selamat. Tapi ketika misalkan aku terlalu sering misalkan menuliskan di Wattpad gitu ya, menuliskan baru 2 paragraf, ternyata di paragraf 1 ada typo, kita ngulangin lagi, nggak dihapus, walaupun nggak dihapus, kita hanya membenarkan, kita jadi lupa. Aku tuh pelupa banget soal menulis. Nah, teman-teman iya nggak? Ataupun mungkin yang punya sebuah pantangan-pantangan sendiri, misalkan dalam sebuah menuliskan cerita gitu, boleh banget buat disampaikan di kolom pesan ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke sebuah tips gitu. Sebuah tips anti macet atau sebuah tips gimana kita tidak dihadapkan dengan writer's block. Apa sih writer's block? Itu adalah sebuah keadaan kita stuck di satu sisi. Kita nggak bisa, bukan nggak bisa lanjut, tapi kita belum bisa untuk melanjutkan naskah tersebut dengan baik, sehingga dengan munculnya writer's block ini kita paham aturan ya Dik ya. Jadi kita harus benar-benar ibaratnya memulai dari awal juga nih. Kita harus membaca ulang, kemudian mulai menganalisis apa yang kira-kira menjadi pemicunya seperti itu. Nah, ini ada 3 tips. Yang pertama adalah matikan editor internal gitu ya. Iya, seperti yang aku sampaikan, abaikan tipe atau kalimat aneh saat draft pertama. Jadi mau setipe apapun, mau sejelek apapun kalimatnya, gitu, susunan kalimatnya, itu adalah draft pertama kamu. Tidak perlu malu, tidak perlu harus tampil sempurna, tapi selesaikan draft pertamamu. Kemudian jika kita sudah sangat stuck gitu ya, kita bisa kembali ke premis. Gunakan premis jika cerita mulai tersesat. Nah, adanya premis untuk kita bisa ketahui, oh intinya cerita tuh gini. Oh ternyata aku salah jalur nih, harusnya seperti ini gitu. Jadi kita tuh bisa adanya pandangan ke depannya gitu ya teman-teman, supaya kita nggak tersesat jalan seperti itu. Kemudian jika masih adanya writer's block, teman-teman harus istirahat. Istirahat ya teman-teman, jangan terlalu memaksakan diri, jangan terlalu memaksakan pikiran teman-teman untuk bisa menuliskan saat itu juga. Walaupun konsepnya lari maraton, tapi kalau teman-teman menuliskan novel,
100.000 kata dalam satu hari. Gimana? Ready nggak? Nah, jika buntu banget nih ya, lakukan aktivitas seperti mendengarkan musik, jalan-jalan, nonton film, dan lain sebagainya. Jangan dipaksa, pikiran teman-teman tuh harus sehat, harus stabil nih. Ketika menulis ya, apalagi yang kemudian kayak aku, aduh, bahaya banget nih. Oke, next kita masuk ke bagian yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi pembaca pertama dari naskah kita sendiri. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan draft pertama teman-teman, kemudian teman-teman sudah merasa oke nih draftnya, kemudian ceritanya sudah oke gitu ya. Nah, kemudian teman-teman masuk ke dalam bagian 3, menjadi pembaca pertama. Kita akan fokus pada revisi dan juga analisis. Biasanya ini self editing ya, teman-teman mengedit sendiri gitu ya, kalau ada salah gitu. Nah, metodenya adalah memberi jeda 1-2 hari setelah naskah selesai, kemudian baca ulang sebagai pembaca atau kritikus, bukan sebagai penulis. Yang pertama, beri jeda 1-2 hari. Nah, ini untuk mungkin karya cerpen itu nggak masalah. Tapi, jika dihadapkannya adalah sebuah karya novel, itu kita harus pendamlah minimal 3 bulan sebelum kita baca ulang. Karena apa gitu ya? Itu perjalanan berat ya teman-teman untuk membaca kembali sebuah novel gitu ya. Dan kemudian kita membacanya sebagai pembaca, bukan sebagai penulis gitu. Itu akan menjadi catatan besar banget bagi kita untuk bisa menghadirkan sebuah tulisan yang bagus, tulisan yang sempurna kepada pembaca. Sehingga ya itu tadi kita akan dihadapkan dengan banyak nih kritikan-kritikan dari diri kita sendiri. Tapi jika teman-teman selesai baca, selesai nulis langsung baca, itu tuh kayak teman-teman nggak menghargai tokohnya nih yang lagi capek-capeknya di dalam karya tersebut gitu, misalkan seperti itu. Bercanda. Oke, nah kita sebagai pembaca, sebagai kritikus, kita akan dihadapkan dengan sebuah unsur intrinsik. Bagaimana kita akan menganalisis untuk melakukan sebuah self-editing. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari cerita. Nah, kalau kita tadi ide pokoknya adalah sebuah gagasan yang kemudian dijadikan sebuah premis gitu ya. Kita sebagai kritikus, kita akan dihadapkan dengan yang namanya tema. Seperti apa sih tema utama dari cerita tersebut ketika teman-teman sudah selesai baca? Oh, ternyata temanya tuh persahabatan, balas dendam, kritik sosial, cinta, pertemuan, atau apa gitu. Ambil salah satu kata kunci aja, misal persahabatan. Oh, intinya adalah persahabatan antara dua putri duyung yang harus terpisah dunia gitu, misalkan seperti itu. Kemudian pertanyaan kuncinya adalah, sebenarnya cerita ini tuh tentang apa gitu. Kita sebagai penulis aja kadang juga kayak sulit untuk bisa menjelaskan karya kita tuh tentang apa gitu. Karya kita tuh membahas apa gitu ya, tema utamanya tuh apa, sehingga bisa dikatakan teman-teman tuh harus punya dasaran, punya rekayasa bagaimana teman-teman nantinya tuh akan menghadapi pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi kita sebelum mempublishnya, kita harus bisa membaca ulang, bisa memahami isi ceritanya gitu. Dan aku ya walaupun aku kadang tuh menulisnya selesai publish gitu ya, tapi pada nantinya gitu 1-2 hari, satu minggu kemudian aku baca ulang lagi teman-teman. Aku baca ulang lagi, kemudian aku analisis, oh ide di bab ini tuh ternyata ini benar tersampaikan gitu. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita yang menggerakkan alur. Tanpa adanya tokoh, cerita tidak akan berjalan, ide tidak akan tersampaikan, alur tidak akan ada. Nah, itu adalah tokoh. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak misalkan, mulai dari tindakan, dialog, kemudian deskripsi fisik dan juga emosional, kemudian cara bicara, gaya bahasa, dan juga cara berpikirnya tuh seperti apa gitu. Nah, kita bisa mengeceknya melalui apakah motivasi tokoh masuk akal dan terasa nyata. Kadang kan kita kayak membaca misalkan dari manual atau sebuah cerita-cerita
misalkan yang terjemahan dari Korea, dari China, itu kan banyak sekali hal-hal yang sedikit mencurigakan gitu. Kita tidak bisa menggapai inti dari cerita itu gitu. Tapi kita bisa paham, oh ceritanya tuh kayak gini. Oh, tokohnya tuh ini gitu. Nah, sebenarnya kita juga nggak tahu nih motivasi utama dari tokoh tuh melakukan hal tersebut tuh apa gitu. Nah, untuk itu kita tuh jika sedang melakukan penulisan atau kita sedang menuliskan sebuah cerita gitu ya, hal yang paling utama adalah kita paham. Nggak semena-mena kita bisa meletakkan tokoh itu di situ gitu ya. Misalkan kita punya tokoh A ini dia digambarkan licik, terus ceroboh, nakal, tapi ada ketimpangan lainnya. Sehingga apakah tokoh itu tuh benar-benar nyata atau enggak? Nah, sebagai kuncinya, jika teman-teman penyuka novel, misalkan kritik sosial gitu, coba baca karya Brian Krishna. Itu ceritanya dalam dia menggambarkan sebuah alur, sebuah tokoh, penokohannya itu tuh beneran nokoh banget. Jadi tokohnya tuh beneran ada gitu. Beneran kayak rasanya tuh nyata banget. Apalagi teman-teman yang baca, misalkan yang sudah baca seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, misalkan. Nah, itu tuh menjadi salah satu kunci jika teman-teman baca cerita itu. Teman-teman ngerasa nggak sih motivasi dari tokoh Ale itu apa gitu ya? Ngerasa nggak sih kalau keadaan itu terasa nyata banget gitu? Nah, disitulah kita akan diuji, akan termotivasi dari adanya tokoh tersebut. Oke, selanjutnya adalah alur atau plot. Nah, tadi kita di awal kan sudah membahas ya plot itu seperti apa gitu ya. Plot maju itu seperti apa. Nah, ketika di sini kita menganalisis unsur plot kita sendiri. Nah, plot itu didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa yang kemudian membentuk sebuah cerita. Kita bisa melakukan evaluasi dengan cara apakah cerita ini mengalir lancar gitu ya? Apakah ceritanya tuh benar-benar lancar aja gitu ya? Apakah ada gelombang yang terlalu besar? Apakah gelombang yang terlalu kecil gitu? Kemudian ada apakah setiap adegan mendorong cerita maju? Mendorong cerita maju itu maksudnya apakah di kemudian next-nya, di next bab gitu misalkan, apakah cerita itu tuh benar-benar memiliki kemudian cerita yang selanjutnya adalah bagaimana teman-teman akan menghadirkan sebuah intuisi, sebuah diksi-diksi di mana kehadiran tokoh tersebut tuh menjadi pemicu alur selanjutnya atau cuman sekedar yaudah omong kosong belaka gitu loh. Kemudian adanya adakah bagian membosankan yang perlu dibuang? Nah, jujur aja, aku ketika baca cerita-cerita murah gitu ya, nggak semurah gitu, maksudnya ya cerita kan berkualitas, tapi rasanya tuh murah gitu ketika dibaca gitu. Itu banyak banget ketika kita baca tuh boring gitu nggak sih teman-teman? Ya kan? Kayak misalkan ada Wattpad, ataupun ini alternative universe. Ketika kita baca AU ya di Twitter gitu misalkan, di X gitu ya. Nah, itu tuh rasanya tuh keren banget ya, kayak filmnya tuh ada. Tapi ketika ditambahkan narasi, ketika ditambahkan adegan-adegan lainnya di dalam cerita tersebut, ceritanya tuh hilang, filmnya hilang, sehingga kita rasanya tuh boring, ceritanya tuh kok nggak kayak gini gitu harusnya gitu. Sehingga itu yang menjadi pertanyaan, adakah bagian yang membosankan yang perlu dibuang seperti itu? Oke, yang keempat adalah unsur intrinsik bagian latar.
bagian latar atau setting ya teman-teman, ada 3, yakni ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat itu apa gitu? Latar tempat adalah lokasi kejadian dalam sebuah cerita. Ini pasti teman-teman kalau misalkan latar itu kan sudah pasti paham banget ya, tentang apa aja gitu ya kan. Latar waktu itu apa aja, itu pagi, masa lalu, masa kini, masa depan gitu ya. Kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian latar suasana itu bagaimana kita bisa menggambarkan emosi yang dibangun dalam sebuah cerita tersebut. Nah, teman-teman harus bisa menganalisis ini di karya teman-teman sendiri loh. Karena apa? Ini tuh akan menjadi catatan bagi kita untuk bisa paham bahwa oh ternyata aku tuh cara menggambarkan latar tempatnya tuh kurang ini gitu. Aku menggambarkan latar waktu tuh kurang ini gitu. Jadi kita tuh bisa menjadi sebuah evaluasi, catatan ininya itu itu menjadi sebuah evaluasi yang baik seperti itu. Nah, ini yang paling mudah sekali ditebak ya, adanya unsur intrinsik yang kelima adanya sudut pandang atau POV. Sudut pandang itu kan terbagi sebenarnya menjadi beberapa bagian ya. Ada orang pertama, orang ketiga, dan juga orang kedua itu sebenarnya ada, tapi jujur aku belum pernah baca ya, tapi paling sering aku gunain adalah orang pertama. Kita bisa mengambil narasi dari sudut pandang tokoh utama, biasanya itu lebih ke personal ya. Biasanya kayak kalau ceritanya sedang membahas tentang psikologi gitu ya, misalkan kita berhadapan dengan kita ingin berbicara dengan Tuhan seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan tokoh utama, orang pertama. Ini contohnya. Aku berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan hati berdebar. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Nah, kata aku ini emang biasanya tuh terlalu personal untuk teman-teman yang biasanya kayak baca-baca cerita ringan atau cerita-cerita yang misalkan komedi romansa misalkan, ataupun cerita yang kadang tuh membangun dunianya itu secara belak-belakan gitu. Nah, aku itu tim orang yang puitis. Aku tim orang yang ketika menuliskan dengan sudut pandang aku, itu tuh kita bisa paham bahwa karakter aku itu seperti apa. Karakter aku itu harusnya bagaimana gitu. Nah, karakter tersebut tuh tetap hadir gitu di dalam cerita tersebut. Walaupun kita nggak biasanya nih membaca dengan naskah karakter aku misalkan, tapi dengan kita bisa memahami alurnya, dengan kita bisa mengerti karakternya, kita akan mengalir, teman-teman. Mengalir dengan adanya si POV tersebut. Nah, sekarang yang teman-teman sering hadapi adalah POV orang ketiga. Nah, POV orang ketiga itu terbagi menjadi 2. POV orang ketiga maha tahu, kemudian ada yang terbatas. Ketika POV apakah keduanya berbeda? Berbeda, teman-teman. POV orang ketiga maha tahu itu tuh bagaimana kita akan mengetahui seluruh beluk dunia yang kita ciptakan. Tapi ketika kita menggunakan POV orang ketika terbatas, nanti fokusnya misalkan pada satu tokoh. Nah, kita hanya akan fokus, kita akan tahu orang lain, tapi kita tidak bisa mengerti perasaannya, kita tidak bisa memahami apa yang akan dia katakan selanjutnya gitu. Tapi ketika kita fokus pada satu POV orang ketiga terbatas, fokus pada satu tokoh, kita akan paham bahwa tokoh tersebut memiliki indikasi bahwa oh ternyata dia itu tokoh utamanya gitu loh. Kadang tuh membaca sebuah novel tuh memang harus jeli, teman-teman. Memang sedikit ya, perbedaannya cukup sedikit, cukup sengit, tapi itu bisa menjadi catatan bagi teman-teman ya untuk bisa menganalisis seperti apa sih orang ketiga terbatas dan maha tahu gitu ya. POV orang ketiga menggunakan dia atau nama, narasi dari sudut pandang di luar cerita. Penulis sebagai narator atau pengamat dapat melihat semua perspektif tokoh. Sebagai contohnya,
Rina berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan hati berdebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Nah, kita bisa merasakan vibes-nya tuh beda ya kan. Dari aku kan kayak seolah diri kita yang jalan di situ sama Rina berjalan di situ. Seolah kita tuh sedang melihat orang lain gitu di situ. Oke? Next-nya ada yang ke-6 dan ke-7. Gaya bahasa dan amanah. Gaya bahasa, sidik jari penulis yang khas. Gaya bahasa teman-teman apa? Ada formal, semi formal, non formal, ataupun gaya campuran gitu ya. Semuanya ada. Kemudian dari gaya bahasa itu kan pasti terciptanya ada komponen seperti diksi, majas, kemudian struktur kalimat. Nah, teman-teman bisa menganalisisnya dengan baik nih. Karena ini tuh termasuknya kategori yang mudah nih teman-teman. Nah, apakah naskah teman-teman tuh sudah masuk ke dalam gaya bahasa teman-teman, gaya penulisan teman-teman? Apakah diksi yang biasanya teman-teman gunakan, apakah sudah hadir di situ? Kemudian majas yang biasanya teman-teman gunakan juga apakah sudah hadir di situ? Kemudian struktur kalimatnya apakah masih berantakan atau sudah sesuai dengan gaya bahasa teman-teman? Itu bisa dikatakan sesuai gitu ya. Nah, teman-teman bisa menganalisis karya teman-teman seperti itu. Karena dengan kita membaca kembali karya kita tuh bisa paham nih nantinya gitu ya. Karya itu tuh seperti halnya dalam dunia semu gitu teman-teman. Kita tuh nggak akan tahu perspektif orang lain. Tapi jika kita sudah bisa paham dengan alurnya, kita bisa mengetahui apa yang kita tuliskan gitu ya teman-teman. Jadi ya kita bisa mengetahuinya lebih dulu daripada orang lain. Betul tidak? Betul. Kemudian kita akan masuk ke yang nomor 7, adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan, bisa secara tersurat maupun tersirat. Pesan itu bisa dituliskan langsung secara tersurat, biasanya tertulis langsung dalam cerita, itu biasanya di akhiran gitu tuh selalu ada, kalau dalam jurnal itu diibaratkan sebagai kesimpulan. Nah, biasanya itu berisi tentang pesan moral. Nah, tersirat itu biasanya disimpulkan sendiri oleh pembaca. Nah, kadang gitu ya, yang mudah aja, misalkan kita menganalisis sebuah puisi. Nah, amanat dari sebuah puisi itu dengan perspektif orang lain itu berbeda-beda. Misalkan ada satu puisi, judulnya Sang Guru, misalkan. Nah, di dalamnya itu ketika penulis aslinya atau penerjemah musikalisasi beliau mengatakan bahwa puisi tersebut adalah keagungan dia mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk menciptakan keranumannya atau ingin begitu mengasihi dirinya dengan Tuhan sehingga dia ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan gitu. Tapi ketika aku membaca gitu dari perspektif aku ingin merasakan bahwa ternyata tokoh ini tuh ingin melepaskan diri dengan Tuhan. Melepaskan diri itu baik-baik. Melepaskan diri itu bukan berarti beneran kayak hilang atau apa sih kalau keluar murtad gitu. Enggak, melepaskan diri kepada Tuhan tuh dia ingin sekali. Ingin ibaratnya bertemu langsung dengan Tuhan ibaratnya. Dia ingin misalkan dari kalimat atau liriknya, menikmati buah-buahmu yang renum dan segar, harum dan mengagumkan gitu, ibaratkan seperti itu. Nah, itu tuh menjadi salah satu implikasi bahwa kalimat tersebut tuh menjadi doktrin bagi kita ya untuk, oh ternyata tuh karakter utamanya itu maunya tuh kayak gini gitu loh teman-teman. Oke? Apakah bisa dipahami sampai unsur intrinsik nomor 6 dan 7? Oke? Kalau bisa silakan reaksinya yang gini, kalau nggak bisa gini. Oke. Oke, apakah ini masih ada slide-nya? Sepertinya masih. Oke. Yes.
Lanjut ke bagian 4 teman-teman. Wow, keren ya kita banyak sekali hal yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Selanjutnya kita akan belajar dari sastrawan. Nah, tapi ini ada sedikit sayang banget nih teman-teman. Kita tidak boleh menampilkan karya sastrawan. Jadi, gimana dong kita akan belajar, teman-teman? Kalau gitu, kita coba pakai metode diskusi aja ya, teman-teman. Silahkan teman-teman yang mungkin terinspirasi dari sastrawan gitu. Apa dari PDB ataupun dari misalkan penulis puisi, penulis cerpen, Ayu Utami, dan lain sebagainya, silahkan. Ada nggak sih teman-teman? Silahkan raise hand. Kita bisa diskusi aja. Karena ternyata di sisi ini, aku baca-baca tadi ternyata tidak boleh ditampilkan. Tidak tertampilkan maksudnya. Jadi cuman judulnya aja teman-teman. Bagaimana kita bisa menganalisis kan? Maka dari itu, silahkan. Bagaimana melakukan ATM, amati tiru modifikasi dari sebuah karya gitu ya. Oke, karena ini masuknya sudah ke praktik ya teman-teman. Oke, silakan. Oke, nggak ada? Nggak ada yang pengen tahu? Atau nggak ada yang belajar dari sastrawan nih? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, kita lanjutkan. So, mari kita lihat. Kita akan menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita akan memahami karya sastrawan, kemudian kita akan mencoba mempraktikkan tekniknya. Kemudian yang ketiga adalah memodifikasi dengan cara mengembangkan dengan gaya dirimu. Nah, misalkan, oke, dari Serka, boleh banget. Nah, hal tersebut itu menjadi salah satu gitu ya, atau inspirasi dalam sebuah menulis itu tuh bisa dari tulisan sastrawan. Jadi bukan dikata kayak, ih plagiat, kayak gini. No, itu adalah salah satu metode belajar. Aku dulu sering banget baca-baca bukunya Boy Chandra. Jadi ketika aku menuliskan sebuah cerpen atau sebuah novel gitu ya, gaya Boy Chandranya tuh ngeboy Chandra banget. Jadi beneran ketika kita baca ulang tuh, ini kok mirip banget ya sama gaya Boy Chandra gitu. Tapi emang indikasinya aku menuliskan seperti itu, kemudian aku belajar lagi untuk bisa dikembangkan lagi. Oh ternyata tuh aku dapetnya tuh kosakata atau struktur penulisannya tuh kayak gini. Kita awali dengan hook yang kayak gini gitu. Jadi dengan kita belajar melalui metode ATM ini, kita tuh bisa paham nih teman-teman, bahwa perspektif kita pada sebuah karya tulis tuh terkadang berbeda-beda dari si penulis itu sendiri. Nah, tujuannya adalah kita untuk bisa memahami penerapan teori dalam praktik. Seperti itu. Nih, contohnya studi kasus 1. Nggak ada naskahnya, teman-teman. Ini nggak boleh ditampilkan naskahnya. Dari antologi cerpen horor, judulnya Jeritan Tengah Malam. Nah, Jeritan Tengah Malam gitu ya. Dari vibes judulnya aja bisa kita lihat bahwa detailnya ataupun nih, ini ada tekniknya menggunakan indera untuk membangun atmosfer. Bau lumut, ubin dingin,
sawang laba-laba gitu ya kan. Menjadi salah satu pemicu di mana teknik tersebut akan tersusun secara baik nih di ketika kita akan menuliskan misalkan sebuah genre horor gitu misalkan. Selanjutnya ada dari Aslaksana. Aduh, AS-nya siapa lagi? Tadi udah baca, lupa. Studi kasus adalah humor dan karakter. Tekniknya gaya bahasa sarkas, hiperbola, kesialan. Nah, biasanya gitu ya, dalam bentuk tulisan seperti cerpen, itu akan menggunakan teknik seperti ini teman-teman. Kebanyakan gitu ya, menggunakan gaya bahasa yang sarkas, kemudian hiperbola yang sangat luar biasa, kemudian kesialan tokoh gitu. Nah, ketika teman-teman pernah membaca sebuah cerpen karya Putu Wijaya gitu ya. Sebagai contohnya adalah karya Putu Wijaya berjudul Wakyat. Hiperbolanya tuh ya memang cukup lumayan, tapi kita bisa tahu bahwa sarkasme dalam gaya bahasanya itu memang benar-benar ampuh gitu untuk kita bisa tahu. Dan walaupun ada humornya ya, kita bisa paham bahwa emang belajar kita itu nggak kurang gitu, masih kurang gitu teman-teman. Jadi perlu adanya perambahan lagi, perlu kita pahami lagi gitu ya, dengan adanya belajar melalui para sastrawan seperti itu. Kemudian yang ketiga, emosi personal. Nah, gaya Ayu Utami banget nih, pakai sudut pandang orang pertama dengan narasi aku. Pembaca langsung masuk ke dalam pikiran dan juga perasaan tokoh. Nah, gaya Ayu Utami itu emang menjadi salah satu condong banyak sastrawan yang hadir gitu ya di dalam gaya bahasanya gitu. Tapi memang gaya bahasa Ayu Utami itu selalu menjadi bahan perbincangan ya, apalagi di kampus ketika kita sedang mata kuliah misalkan pengajian fiksi ataupun tentang sastra gitu ya. Ayu Utami itu selalu tidak luput karena memang dari novelnya yang berjudul Saman itu tuh benar-benar membangkitkan jiwa para pembaca untuk mengangkat bahwa Ayu Utami itu memberikan value dan juga teknik yang bagus untuk penulis pemula seperti kita gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga kita bisa tahu nih dari POV-nya, kemudian bagaimana cara sastrawan tersebut menuliskan emosinya ke dalam sebuah naskah seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Wow, sebenarnya masih ada 1 jam ini ya, tapi tenang aja, habis ini kita masih lanjut. Oke, teman-teman, kita sampai di kesimpulan dan juga ajakan. Kita ringkas aja ya. Ide dengan cara membangun fondasi, kemudian bagaimana kita menemukan ide, bisa dari menonton film, membaca berita, tadi kemudian menyusun premis. Premis disusun itu dalam 1 sampai 2 kalimat. Inti dari seluruh cerita. Kemudian bagaimana kita menuliskannya, ya, kita menuliskannya seperti memahami alur, karakter, suasana, dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan sebuah naskah. Nah, ketika menulis fokus pada satu naskah saja, teman-teman. Fokus pada satu naskah. Nah, nanti misalkan ada typo, ada kesalahan struktur kalimat, tidak apa-apa, masih ada 1 tahap, yakni revisi. Nah, pesan terakhirnya adalah teman-teman, jangan takut salah. Bersenang-senanglah dengan imajinasi. Ambil pedamu sekarang, dunia menunggu ceritamu. Yeay! Beri tepuk tangan untuk materi dari Cendekia Aksara yang luar biasa ini. Saya speechless juga nih bacanya. Oke. Oke teman-teman, silahkan sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, diskusi, dan juga penjabaran penugasan nih teman-teman. Ada penugasan juga nih teman-teman, tenang aja bukan ngerjain tugas kok. Oke, mari kita buka, sebentar saya buka Google Document. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya buka sesi tanya jawabnya sekarang ya.
Silakan, harus tanya. Kalau nggak tanya, bahaya. Oke, saya mau. Jenis pembuka di bab pertama yang harus dihindari itu yang terlalu bertele-tele. Biasanya gitu ya, penulis itu akan menggunakan tel, akan tel itu kan menjelaskan tentang, kok tel sih? Hanya mengatakan ya, tel itu hanya mengatakan. Jadi ketika pembaca membaca karya tulis itu hanya sekedar dikasih tahu gitu. Makanya teman-teman akan belajar yang namanya show, don't tell. Diperlihatkan, digerakkan gitu, dari naskah awal. Seperti tadi nih ada hooknya. Hooknya tuh yang menarik, misalkan tentang kecelakaan. Kenapa ini bisa kecelakaan kayak gitu gitu. Jadi gaya-gaya yang harus dihindari adalah terlalu banyak memberikan informasi di awal, sehingga tidak ada kesempatan pembaca untuk menarik kesimpulan seperti itu. Oke teman-teman, yang masih di sini berapa orang nih? Mau? Sedikit. Sudah pada keluar ya? Asalkan ya ketika kita misalkan mengambil kayak tema adegan atau lain sebagainya gitu. Asalkan kita menggunakan ciri khas kita sendiri, kita menggunakan misalkan kita menggunakan apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri, itu masuknya karya milik kita. Jadi bukan periodialisme, tapi bagaimana kita memahami bahwa ya itu tuh karena kita terinspirasi, seperti itu. Bukan berarti kita akan menciplak ataupun ibaratnya plagiat, seperti itu, bukan. Seperti itu. Jadi kita akan paham bahwa alurnya itu bukan sekedar yang semena-mena aja, tapi kita mengambilnya itu atas dasar seperti ini gitu. Jadi ada alasan di balik itu semua. Epilog dan prolog itu penting tidak? Menurut aku sih apa ya, penting nggak ya? Aku jarang pakai epilog atau prolog, jadi biasanya langsung ke to the point aja bab 1 gitu. Tapi emang jika menurut aku misalkan ada yang eksplisit gitu, ada yang perlu banget di sebuah gambaran dulu gitu, biasanya wajib pakai prolog maupun epilog. Kalau kayak penulisannya mirip, itu termasuk plagiat juga nggak? Kayak penulisannya mirip. Semirip apa? Kalau memang sangat mirip, ya bisa dikatakan plagiat. Tapi jika cuman ya mirip strukturnya ataupun beberapa kata aja, ya enggak dong. Enggak tahu ya maksudnya. Tapi aku pernah kok, tapi nggak semirip itu, tapi ya mirip. Mungkin kalau yang baca novelnya juga paham kok itu, oh ini tuh diambil dari adegan apa, dari adegan apa gitu. Apalagi yang misal nonton film gitu, pasti banget. Mancing itu agar nggak lelah ngerombak gimana ya? Jika terlalu jauh gitu ya, ya itu kita harus bikin yang namanya kerangka cerita. Jadi kita membuat kerangka cerita itu tujuannya adalah supaya tidak terlalu jauh nih melencengnya. Nah, ketika kita sudah terlalu jauh melencengnya, maka kita harus memberikan batasan di kemudian. Jadi di misalkan bab selanjutnya kita kasih batasan untuk tidak semakin ke sana gitu. Jadi ya walaupun cuman sekedar iseng aja, misalkan maju sedikit tapi nanti kita akan tarik lagi. Nariknya tuh ya kita menggunakan value dari cerita pertama itu, maksudnya dari ide pertama itu, idenya tuh kemana gitu loh. Seperti itu. Oke. Oke, kita akan membahas tentang ketentuan
penulisan cerpen. Buang bagian yang membosankan itu yang kayak apa? Terus ciri yang membosankan tuh yang terlalu bertele-tele. Misalkan menggambarkan seperti adegan romantis. Tapi adegan romantisnya tuh yang kayak dia harus digambarkan semuanya, kayak dia pakai apa, kemudian kayak gimana, senyumnya tuh harus seperti apa. Kemudian yang pokoknya alay dan terlalu bertele-tele. Yang tidak to the point deh ibaratnya. Misalkan romantis, ya udah adegan romantis dia ngasih bunga atau ngasih coklat gitu misalkan. Gitu. Aduh, oke. Sewaktu saya menyelesaikan tugas cerpen dari guru saya beberapa kali tanya tentang benar ketutupan. Tolong Jen, saya sewaktu menyelesaikan tugas cerpen dari guru saya, itu saya beberapa kali bertanya ke AI. Bertanya apa ada kata atau kalimat penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI, itu adalah tindakan yang salah, karena itu ide dan keputusan pure dari saya, bukan ide dari AI. Oh, paham. Nah, katanya gitu ya, katanya itu tidak diperbolehkan dalam dunia tulis menulis. Tapi beberapa kali dosen aku bertanya pada dosen sebenarnya hal tersebut itu diperbolehkan atau tidak. Ya katanya boleh aja, asalkan kita tidak melakukan ibaratnya yang plek-ketiplek ibaratnya. Walaupun itu tulisan pure dari kita harus yang melakukan parafrase. Jadi ketika kita sudah mengirimkan naskah ke AI gitu misalkan tolong bantu untuk carikan kata-kata yang tidak sesuai gitu. Kemudian kita baca ulang, kita analisis mana nih yang diubah sama AI gitu kan. Nah, nanti dari pengubahan itu kita melakukan parafrase lagi supaya apa? Hal tersebut tuh tidak dikatakan tidak teranalisis oleh AI seperti itu. Karena sekarang katanya gitu ya, ketika naskah dimasukkan ke AI itu akan terindikasi 100% AI. Jadi ya sebenarnya tidak tahu juga ya karena aku juga belum pernah memasukkan naskah ke AI kemudian aku cek plagiasi AI itu AI banget apa enggak gitu kan. Ya aku belum pernah, apa aku coba ya. Next week ya kita kasih pembelajaran tentang AI gitu. Ya hampir mirip kan tentang tata bahasa gitu. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, kalau dari aku sih boleh aja ya, karena itu tuh membantu banget ketika kita daripada harus mengakses misalkan KBBI harus mencari kata satu persatu. Menurut aku itu kan kayak menghabiskan waktu banget ya, apalagi menghabiskan tenaga, itu bikin mood kurang banget gitu ya. Jadi menurut aku sih oke, fine aja kalau misalkan cuman sekedar minta tolong untuk bantuin tata bahasa, misalkan ada kayak benerin typo dan lain sebagainya, itu juga boleh aja asalkan kita tetap seperti yang aku bilang tadi untuk melakukan parafrasa, karena dengan adanya melakukan parafrasa tadi kita tuh bisa mengurangi indikasi AI-nya gitu loh, seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi. Oke. Nah, sekarang yuk kita diskusi teman-teman. Aku mau membuat tentang ketentuan penulisan cerpen untuk kegiatan hari ini. Jadi, kita itu nanti akan menuliskan cerpen, termasuk aku. Nanti aku juga akan menyumbangkan cerpen buat teman-teman. Jadi, kita akan membuat buku antologi. Nah, buku antologi ini nanti akan tersedia dalam bentuk elektronik, teman-teman. Nah, setuju nggak? Kalau setuju, jempolnya dong. Nah, nanti ketika karya teman-teman itu berhasil kita kurasi gitu ya, ketika karya teman-teman tuh berhasil dikurasi gitu, kemudian lolos untuk bisa dikatakan masuk ke dalam antologi gitu,
Nanti kita akan melakukan apa ya? Pokoknya tadi kalau nggak salah sih dari tim cendekia itu akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang karyanya tuh beneran menarik gitu ya, menarik perhatian. Nah itu akan mendapatkan satu eksemplar buku gratis. Jadi teman-teman akan mendapatkan buku cetaknya secara gratis. Jadi nanti ada 2 penulis ya. Ketika teman-teman beneran menuliskan secara benar-benar nih ya, nggak ngawur, teman-teman akan, jika berhasil ya, jika beruntung gitu ya, jika beruntung teman-teman akan dipilih sebagai 2 penulis terbaik dalam antologi tersebut dan nanti akan diberikan buku antologi tersebut secara gratis dalam bentuk cetak ya. Dan untuk teman-teman yang lain, mereka tetap dapat secara digital gitu. Oke? Nah, enaknya ketentuan penulisan cerpennya bagaimana? Nanti teman-teman di ini aja ya, emot gini aja. Misalkan aku tanya nanti emot gini aja ya, reaction. Oke. Tema, bebas atau dibatasi? Berarti harus komen nih. Yuk komen. Temanya mau bebas atau dibatasi teman-teman? Bebas, oke. Oke, tema bebas ya. Kemudian, aduh sakit kakiku. Kemudian, setelah tema apa biasanya? Setelah tema, kira-kira mau ada batasan seperti apa? Gaya bahasa? Apakah perlu gaya bahasa ketentuan penulisan? Tema, kemudian jumlah kata dulu deh, jumlah kata. Nah, ini biar seragam ya teman-teman. Jumlah kata kira-kira berapa? 5.000 kata. Sanggup? Aku kasih minimal ya teman-teman, minimal 700 kata. Minimal 700 kata. Maksimalnya berapa teman-teman? Maksimalnya berapa? Ayo. 7.000. Hah? 7.000? 3.000 kata? Oke. 2.000 aja ya, 2.000 kata aja ya. Oke ya, 2.000 kata. Kemudian 2.000 kata tuh udah banyak loh. Kemudian adalah menulisnya itu pakainya apa? Mau PDF? Takut terlalu dieping, tapi kamu ngajunya 7.000 kata tuh kayak ya oke, Apri, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya apa aja? Kalau menulis novel itu apa aja? Menulis novel. Menulis cerpen. Jumlah kata minimal. Oke, kita kasih ini ya, aturan tulisan. Ukuran font 12. Wajib pakai nama asli. Mungkin ya nama asli aja nggak apa-apa.
fontnya nggak boleh kan, nggak boleh. Nggak boleh 2.500. Nanti yang like outing marah-marah. Yes, Times New Roman aja. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari teman-teman, bisa nggak sih kira-kira gitu ya, 2000 kata gitu kan. Ya. Oh, 12 bit. Time New Roman. Times New Roman ya sih. Times New Roman. Times New Roman. Rata kanan kiri ya guys. Nggak usah deh, nggak usah, nanti aja. Times New Roman, kemudian 12 bit Times New Roman. Spasi 1,15. Kemudian ya, bio narasi ya. Bio narasi. Kemudian setelah bio narasi itu apa? Deadline deh. Kita deadline. Deadline deh. Deadline-nya 1 minggu dari sekarang sih teman-teman, jadwalnya sih. Jumat ya guys. Berarti tanggal berapa? Deadline-nya iya, gimana ya guys, memang aturannya seperti itu. Nggak bisa kan, 2000 kata ya. Only Januari tanggal 10 dia, tanggal 10 ya, tanggal 10, deadline-nya tanggal 10. Tanggal 10 Januari 2026. Kemudian dikirim melalui Google Form. Habis ini aku buatin ya. Nggak bisa ya guys, karena habis itu langsung diproses sama tim di atas, jadi ya nggak bisa. Kita memang terbatas waktunya, karena BMT tuh sangat terbatas waktunya ya guys. Oke. Nggak nampak ya? Bionarasi maksimal 2 para. Ya janganlah. Bionarasi tuh kayak 20 kata aja deh. Yang nggak nampak di mana? Di aku juga nggak nampak. Di sini emang nggak ada sinyal guys. Tapi kelihatan kok barusan. Oke, oke guys, gitu aja deh. Atau apa lagi yang mau ditambah ya? Semuanya harus mengirimkan ini ya. Oke. Pakainya boleh kalau bisa Word aja ya, biar gampang. Nanti aku itu pakainya Word. Dikirim. Gunakan Docs. Kan
PDF. Oke. Bio narasi maksimal 25 kata aja ya. Dua puluh lima kata. Oke, apalagi? Yuk kita langsung tanyakan aja. Langsung ditanyakan di sini, guys. Apalagi kira-kira ya? Nah, karena teman-teman minta temanya bebas, teman-teman harus bisa menuliskannya dengan baik ya. Teman-teman boleh kok, misalkan mau cari tahu dulu nih, misalkan karya favorit penulis teman-teman siapa gitu. Boleh banget ya. Oke deh. Mungkin gitu aja. Nanti untuk informasi lainnya menyusul aja di grup ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita akhiri saja untuk pertemuan kita kali ini karena di sini aku mau menuliskan ketentuannya untuk dikirim di grup ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah bergabung di kegiatan hari ini. Bengkel menulis terbuka batch 2 dari Cendekia Aksara. Luar biasa ya teman-teman sudah hadir di sini, sudah menikmati perjalanan ya. Aku ceritakan gitu ya. Yang aku ceritakan hari ini gitu ya. Luar biasa, terima kasih banyak. Dan juga bersiaplah teman-teman untuk um, menghadapi untuk lanjut ya di section selanjutnya. Ada bengkel iseng nggak kak? Ya besok kita ada batch 3 ya, ada batch 3 itu nanti ya nanti pasti akan ditawarin lagi ya sama tim apakah mau bahas apa gitu ya. Oke, dan pokoknya terima kasih yang udah gabung. Jangan lupa dikerjakan ya ketentuannya. Ingat deadline-nya hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026. Yang pasti teman-teman harus menuliskan yang terbaik karya teman-teman karena nanti akan dijadikan buku. Jadi teman-teman nanti akan ada uh, ini deh, apa ya namanya? Ya, ada sesuatu deh pokoknya nanti dapat hadiah kok. Jika beruntung ya teman-teman, pokoknya tetap pantau terus di grup ya. Ramein aja grupnya nggak apa-apa. Karena masih ada satu pertemuan lagi teman-teman untuk kita membahas progres teman-teman. So, terima kasih. Sampai jumpa di besok dan besoknya mungkin ya. Sampai jumpa dan dadah. Teman-teman boleh meninggalkan room.